Tanjung Priok, pukul 22.17 malam. Lampu-lampu sodium di pelabuhan memantulkan cahaya kuning pucat di genangan air hujan yang masih tersisa dari sore tadi. Udara lembab menusuk hidung, membawa campuran bau laut asin, solar yang menguap, dan amis karat besi dari kontainer. Suara teriakan buruh pelabuhan bercampur dengan deru mesin kapal yang tak pernah berhenti, menciptakan irama malam yang khas, irama yang sudah menjadi bagian dari hidup para sopir kargo. Ferry, pria berkulit sawo matang dengan tubuh kekar karena bertahun-tahun mengemudikan truk jarak jauh, baru saja memarkirkan truk box putihnya di pojok pul perusahaan. Lampu depan truk meredup pelan sebelum akhirnya padam. Ia mematikan mesin, menarik napas lega, dan mengelap keringat yang mengalir dari pelipisnya. Hari itu ia baru saja pulang dari Bogor, mengantarkan bahan bangunan. Tidak ada yang aneh sepanjang perjalanan, setidaknya, itulah yang ia pikirkan. Ia turun dari kabin, sepatu botnya memercikkan air dari genangan kecil. Di bengkel pul, beberapa mekanik masih bekerja, wajah mereka berminyak oleh oli dan keringat. Salah satunya, Rudy, mekanik berusia 40-an dengan rambut yang mulai memutih, menghampirinya sambil mengangguk. "Fer, lu taruh apaan di bawah jok penumpang?" tanyanya dengan nada heran. Ferry mengernyit, berjalan menghampiri. "Hah? Gak ada apa-apa? Emang kenapa?" Rudy tidak menjawab langsung. Ia mengangkat sebuah plastik hitam lusuh yang diikat dengan tali rafia merah. Plastik itu tampak basah di beberapa bagian, dan meneteskan cairan coklat ke tanah. Dari plastik itu, tercium aroma yang langsung menusuk hidung, bau busuk yang pekat, menyengat, dan membuat udara seakan berat. Refleks, Ferry menutup hidung dengan lengan. "Astagfirullah, apaan nih, Ruth?" Tanpa banyak bicara, Rudy meletakkan plastik itu di atas meja kerja besi yang sudah penuh dengan peralatan bengkel. Ia menarik napas pelan, lalu membuka sedikit ikatan rafia. Saat plastik menganga, gelombang bau busuk semakin kuat, seperti gabungan antara daging busuk, karung goni lembab, dan saluran got yang tersumbat. Di dalamnya, bangkai seekor kucing. Bulunya sudah rontok di beberapa bagian, memperlihatkan kulit yang membusuk kehijauan. Mata kirinya hilang, hanya tersisa rongga kosong yang dipenuhi belatung putih berkerumun. Lidahnya terjulur kaku, menghitam. Cairan tubuhnya sudah bercampur dengan darah kering di dasar plastik. Ferry mundur 2 langkah, menelan ludah. "Ya Allah," ucapnya lirih. Di leher kucing itu, ada sesuatu yang tak biasa, seutas benang hitam yang dililitkan beberapa kali, seperti simpul ritual. Rudy buru-buru mengikat kembali plastik itu. "Ngeri gue liatnya, Fer. Nih gue buang di tong belakang." Ia melangkah cepat ke arah belakang bengkel, membuang plastik itu ke dalam tong sampah besi yang penuh karung oli bekas. Ferry berdiri terpaku di tempat. Otaknya mencoba mencari penjelasan logis, mungkin kucing itu mati tertabrak, lalu ada orang yang iseng menyelipkannya di truk. Tapi, siapa yang akan repot-repot mengikatnya dengan benang hitam? Dan bagaimana plastik itu bisa masuk ke bawah jok penumpang, padahal pintu truk selalu terkunci saat ia tinggal? Rasa tak nyaman mulai merayap di dadanya. Udara malam yang lembab kini terasa dingin, menusuk sampai ke tulang. Di kejauhan, suara kapal yang bersandar di dermaga terdengar seperti erangan panjang yang berat, atau mungkin hanya perasaannya saja. Malam itu, Ferry memutuskan tidak memikirkan terlalu jauh. Ia hanya beristighfar pelan, mengambil kunci cadangan truknya, lalu pulang ke rumah kontrakannya. Ia tidak tahu, benda yang dibuang malam itu hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan membawa dirinya pada gangguan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Fajar belum benar-benar menyingsing ketika Ferry tiba kembali di pul truk Tanjung Priok. Langit masih gelap kebiruan, dengan lampu jalan yang memantulkan cahaya kuning pucat di aspal basah. Udara pagi membawa aroma laut asin bercampur solar dari deretan kapal tanker yang bersandar. Di tangannya, ia menggenggam segelas kopi hitam dari warung depan bengkel, pahit, panas, dan sedikit gosong. Ia menatap truk box putihnya yang sudah menunggu di parkiran. Truk itu terlihat biasa saja, tapi entah kenapa, Ferry merasa seperti sedang diawasi. Hari itu, ia mendapat tugas mengantar muatan mesin pabrik ke sebuah gudang di Banyuwangi, Jawa Timur. Perjalanan lebih dari 1.000 kilometer, jarak yang berarti minimal 2 hari di jalan. Ferry mengajak Andi, rekan sopir yang lebih muda, untuk menemaninya. "Awas aja kalau plastik kemarin ada lagi," canda Andi sambil tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Jangan ngomong sembarangan, Di," jawab Ferry pelan,
Matanya masih meneliti kabin truk. Setelah pengecekan singkat, mereka mulai berangkat. Matahari baru muncul setengah, memberi semburat oranye di horizon. Jalan keluar pelabuhan lengang, hanya beberapa truk kontainer yang melintas. Awalnya, perjalanan terasa normal. Mereka melewati jalan tol dalam kota, lalu masuk tol Jakarta Cikampek. Musik dangdut koplo mengalun pelan dari radio, bercampur suara mesin diesel yang stabil. Ferry merasa lega, mungkin insiden bangkai kucing itu memang hanya kebetulan. Namun, menjelang maghrib ketika mereka memasuki daerah Cirebon, udara di kabin mulai berubah. Bau busuk perlahan merayap masuk, bau yang persis sama seperti semalam. "Fer, lu nyium gak?" tanya Andi sambil menutup hidung. "Iya. Sama persis kayak kemarin," jawab Ferry, matanya langsung menyapu kabin. Mereka memutuskan berhenti di sebuah pom bensin. Ferry dan Andi memeriksa kolong truk, bak muatan, bahkan jok penumpang. Tidak ada apa-apa. Tidak ada plastik, tidak ada bangkai. Tapi bau itu tetap ada, bau daging busuk bercampur amis darah yang menusuk sampai ke tenggorokan. Malam turun cepat. Mereka kembali melaju di jalan tol Kanci Pejagan, dikelilingi hamparan sawah gelap tanpa lampu. Radio yang tadinya memutar lagu mendadak berdesis, lalu berubah menjadi suara gemerisik, seperti orang berbisik dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Andi menatap Ferry. "Lu denger nggak?" Ferry mengangguk, mencoba tetap fokus. Namun dari kaca spion tengah, ia sempat melihat sesuatu. Bayangan gelap seperti seseorang berdiri di sisi kiri jalan, memandang ke arah mereka, lalu menghilang begitu saja saat truk melintas. Udara di dalam kabin semakin dingin, padahal AC dimatikan. Di luar, kabut tipis mulai turun, membuat jarak pandang berkurang. Setiap kali Ferry melihat ke spion, ia merasa ada sesuatu bergerak di belakang, mengikuti dari kejauhan. Perjalanan masih panjang, tapi malam itu mereka mulai mengerti, insiden plastik hitam kemarin bukanlah akhir dari masalah, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Pukul 23.42, truk box Ferry dan Andi melaju di jalur Pantura. Lampu-lampu jalan mulai jarang, hanya sesekali terlihat dari jarak puluhan meter. Di luar, hamparan sawah gelap seperti laut hitam yang tak berujung. Angin malam berhembus kencang, menggetarkan terpal muatan di belakang. Ferry berusaha fokus pada jalan, tapi matanya sesekali melirik ke spion. Dan di suatu saat, ia terpaku. Di kaca spion kanan, samar-samar terlihat bayangan seseorang, bentuknya seperti pria berbaju hitam, duduk di atas kabin truk. Awalnya ia mengira itu hanya pantulan lampu dari pohon atau tiang listrik. Tapi semakin lama diperhatikan, bayangan itu tetap ada, posisinya tidak berubah meski truk melaju hampir 80 km per jam. Sosok itu menunduk, seakan sedang menatap ke dalam kabin. "Andi," suara Ferry pelan, hampir berbisik. "HM? Coba lihat spion kanan." Andi menoleh. Dalam hitungan detik, wajahnya berubah pucat. "Astagfirullah. Fer, itu apaan?" Bayangan itu tidak bergerak, tapi Ferry bisa merasakan tatapan menusuk dari sosok tersebut. Seketika, udara di dalam kabin jadi berat. AC sudah dimatikan sejak tadi, tapi hawa dingin seperti merayap dari tulang belakang ke tengkuk mereka. Bau busuk yang sempat mereda kini kembali, kali ini lebih menyengat, ada aroma amis darah segar bercampur dengan bau daging busuk yang pekat. Ferry merasa mual, sementara Andi mulai mengusap-ngusap tengkuknya yang terasa panas. Tiba-tiba, suara di radio yang sejak tadi hanya berdesis berubah menjadi tawa lirih, tawa panjang, pelan, seperti seseorang berdiri tepat di belakang mereka. Ferry meraih tombol untuk mematikannya, tapi radio tidak merespon, suaranya justru semakin keras. Andi panik, mematikan radio dengan mencabut kabelnya. Hening. Tapi keheningan itu terasa lebih menakutkan daripada suara tadi. Beberapa menit kemudian, di jalur Jombang, sosok di atap truk menghilang. Ferry menghela napas lega, tapi itu hanya bertahan sebentar. Dari arah depan, di tepi jalan, mereka melihat seorang wanita berambut panjang tergerai, berdiri diam. Bajunya putih kusam, wajahnya tertutup rambut. Truk melaju semakin dekat. Tepat saat mereka hendak melewati, wanita itu menoleh perlahan. Matanya merah menyala seperti bara, bibirnya sobek hingga ke pipi, dan dari mulutnya menetes darah pekat yang hitam. "Allahu Akbar!" Ferry berteriak, refleks membanting setir sedikit ke kiri. Saat truk melewati titik itu,
wanita itu menghilang begitu saja. Tapi bau busuk ini bercampur bau kemenyan yang tajam, seolah baru saja ada ritual dilakukan di situ. Ferry tahu, gangguan ini bukan kebetulan. Ia pernah mendengar cerita sopir senior bahwa bangkai kucing sering dipakai dalam ritual pesugihan jalanan. Salah satu tujuannya adalah mengikat barang atau mengirim gangguan pada target tertentu. Dan dari tanda-tanda yang muncul, sepertinya mereka sedang menjadi target. Perjalanan masih jauh, dan Ferry mulai sadar. Mereka harus mencari bantuan orang yang paham soal ini sebelum gangguan berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Subuh baru saja berkumandang ketika Ferry dan Andi memutuskan berhenti di sebuah masjid kecil di pinggir jalan raya Situbondo. Masjid itu sederhana. Dindingnya cat putih yang mulai mengelupas, atapnya hijau pucat, dan di halaman terdapat pohon mangga tua yang menaungi tempat wudhu. Lampu neon di serambi berkedip pelan, menciptakan suasana yang sejuk namun sedikit sendu. Udara pagi di Situbondo terasa lembut, tapi langkah Ferry berat. Ia merasa tubuhnya lesu, matanya panas, dan kepalanya sedikit berdenyut. Andi bahkan sudah mengeluh pusing sejak masuk wilayah ini. Meski begitu, keduanya tetap mengambil wudhu, membiarkan air dingin mengalir membasuh wajah, tangan, dan kaki mereka. Begitu ikamah dikumandangkan, Ferry dan Andi ikut berdiri di syaf belakang. Imamnya adalah seorang kiai sepuh, rambutnya putih, janggutnya tipis, sorot matanya teduh. Meski suaranya tidak keras, lantunan ayat-ayatnya mengalun jelas, memberi rasa tenang yang sudah lama tidak mereka rasakan. Selesai sholat, mereka duduk sebentar di serambi. Udara pagi membawa aroma tanah basah, tapi Ferry merasakan sesuatu. Bau busuk itu kembali. Tidak sekuat semalam, tapi cukup untuk membuatnya resah. Kiai itu menghampiri mereka. Langkahnya pelan, tapi tatapannya tajam seperti menembus isi hati. Anak muda, wajah kalian pucat. Ada yang mengikuti perjalanan kalian, ya? Ferry dan Andi saling berpandangan. Kok Kiai tahu? Tanya Ferry pelan. Kiai duduk di hadapan mereka, lalu menghirup udara pelan-pelan. Bau bangkai dari truk kalian terasa sampai sini. Itu bukan bau biasa. Itu tanda ada sesuatu yang menempel, makhluk yang sengaja dipanggil untuk ikut dalam perjalanan. Andi langsung merinding. Maksud Kiai, santet? Kiai tersenyum tipis. Bisa jadi. Bisa juga bagian dari pesugihan. Bangkai kucing, apalagi yang diikat dengan benang hitam, sering jadi media, sarang setan. Itu rumah bagi jin yang ditugaskan mengganggu atau menakut-nakuti targetnya. Ferry menunduk. Jadi, ini ulah orang, Kiai? Segala yang seperti ini selalu ada, tangan manusia, di baliknya. Jin itu tidak bergerak tanpa diperintah. Kiai kemudian meminta Ferry membuka kabin truknya. Ia berjalan pelan mengelilinginya sambil komat kamit membaca doa. Tangannya sesekali menunjuk bagian-bagian tertentu, seolah melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Mesin ini, ada yang diselipkan di sini, ujar Kiai sambil menunjuk ke sela-sela dekat filter udara. Ferry membuka bagian yang dimaksud, dan di sana, tersembunyi gulungan kain putih kusam, berukuran sebesar telapak tangan, diikat dengan rambut manusia. Aroma anyir bercampur bau kemenyan langsung menyeruak. Kiai segera membungkusnya dengan kain bersih, lalu membawanya ke halaman belakang masjid. Ia menyalakan api dari kertas koran, kemudian membakar gulungan itu sambil membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas berulang kali. Api kecil itu mengeluarkan asap hitam pekat, disertai bunyi letupan halus, seperti sesuatu yang terbakar tapi melawan. Bacalah ayat ini setiap kali kalian menyalakan mesin, pesan Kiai. Dan sebelum melanjutkan perjalanan, sedekahkan sedikit rezeki kalian di masjid. Sedekah itu perisai dari keburukan. Ferry dan Andi mengangguk. Mereka merasa lega, tapi Kiai mengingatkan, gangguan ini mungkin tidak berhenti di sini. Kadang, jin yang dilepaskan tidak mau kembali. Dia akan mencari celah lain. Tapi jangan takut. Takutlah hanya kepada Allah. Pagi itu, Ferry dan Andi melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Bau busuk memang berkurang, tapi mereka tahu, permainan ini belum selesai. Pukul 9.15 pagi, truk box putih Ferry kembali melaju di jalur pantai utara Jawa Timur. Matahari sudah mulai terik, memantulkan cahaya menyilaukan di permukaan aspal. Di luar, pemandangan berubah-ubah, sawah hijau, hutan jati,
lalu sesekali hamparan pantai yang terlihat di kejauhan. Sejak meninggalkan Masjid Kiai di Situbondo, udara di kabin terasa lebih ringan. Bau busuk itu sudah jauh berkurang, bahkan hampir hilang. Ferry dan Andi mulai merasa lega, meski keduanya masih menjaga kewaspadaan. Sepanjang jalan, Ferry tak lupa melafalkan ayat kursi setiap kali mesin truk dihidupkan kembali setelah berhenti. Andi yang duduk di sebelahnya mengulang zikir pelan-pelan. Ada rasa aman yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya di tengah perjalanan panjang. Menjelang sore, mereka akhirnya memasuki wilayah Banyuwangi. Jalan mulai dipenuhi truk-truk besar yang mengantri masuk ke pelabuhan Ketapang. Gudang tujuan mereka berada di jalur sepi, sekitar 20 menit dari pusat kota. Saat mereka tiba, matahari sudah condong ke barat. Gudang itu besar, berdinding seng abu-abu, dengan pintu besi setinggi 6 meter. Beberapa pekerja menunggu di luar, lalu membantu menurunkan muatan mesin pabrik. Ferry memarkir truk di samping gudang, mematikan mesin, dan turun. Saat memeriksa kondisi luar kendaraan untuk terakhir kalinya, matanya menangkap sesuatu yang aneh di selaban belakang sebelah kanan. Ia berjongkok, lalu melihatnya jelas, sebuah kantong kain hitam kecil, diikat rapat dengan benang merah, menempel di sela-sela besi rangka truk. Kain itu lembab, dan dari dalamnya menguar bau kemenyan bercampur amis darah. "Di, sini ada lagi," panggil Ferry dengan suara tegang. Andi mendekat. "Astagfirullah, dari tadi nempel di situ?" Tanpa membuang waktu, Ferry mengambil kantong itu dengan sarung tangan kerja. Ia membuka sedikit ujungnya. Di dalamnya ada potongan kuku manusia, serpihan tulang kecil, dan beberapa helai rambut yang sudah mengering. Ferry menutup kembali kantong itu, lalu meminta seorang pekerja gudang mencari api untuk membakarnya. Kali ini, ia sendiri yang membaca ayat-ayat perlindungan, seperti yang diajarkan Kiai. Kantong itu terbakar perlahan, mengeluarkan asap tipis yang menghilang tertiup angin sore. Saat api padam, Ferry memperhatikan sekitar. Dari kejauhan, ia melihat seorang pria yang mengenakan topi hitam dan jaket lusuh berdiri di persimpangan jalan, menatap ke arah mereka. Tatapannya dingin, penuh kebencian. Begitu Ferry menoleh untuk memastikan, pria itu sudah hilang, seolah lenyap di udara. Perasaan tak enak kembali merayap di dada Ferry. Ia tahu, meski perjalanan ini selesai, ada benang tak terlihat yang menghubungkannya dengan seseorang, entah di pelabuhan, di jalan, atau di tempat kerja, yang dengan sengaja telah mencoba mencelakakannya. Di perjalanan pulang ke penginapan malam itu, Ferry teringat pesan Kiai, jangan takut pada mereka. Takutlah hanya pada Allah. Tapi selalu waspada, karena manusia yang iri bisa lebih berbahaya daripada jin. Cerita ini berakhir di Banyuwangi, tapi misterinya masih tertinggal di jalan.